Saya lengah dan parang sudah berada di pipi kiri saya. Saya melihat warga sipil dalam bahaya. Saya pikir kayak mungkin kalau semisal dia kena tebas, saya ngerasa saya gagal ada di situ. Untuk itu saya memberanikan diri walaupun ya ada rasa takut. Di balik seragam polisi yang dikenakannya, tersimpan kisah keberanian seorang anggota muda Polresta Balikpapan, Bribda Arbian Dwi Putra Ramadan, rela mempertaruhkan keselamatannya demi menyelamatkan warga dari amukan seorang ODGJ yang membawa parang. Meski wajahnya terkena sabetan senjata tajam hingga mengalami luka sepanjang 9 cm, ia tetap memilih melumpuhkan pelaku dan memastikan warga berada dalam keadaan aman. Berikut kisah lengkapnya. Oke, dengan siapa namanya? Saya Bribda Arbian Dwi Putra Ramadan. Bertugas di Sat Samapta Polresta Balikpapan. Oke. Kan ada beberapa hari ini kita lihat ada seorang diduga ODGJ membawa senjata tajam yang meresahkan warga. Nah, itu bagaimana ceritanya? Bisa ceritakan nggak kronologinya? Ceritanya sebelumnya kami tim Patmor habis melaksanakan patroli di sekitaran wilayah Ring Road. Setelah itu kami standby di pos. Sekitaran jam 4 kami dapat kabar dari Bit Batu Ampar untuk meminta backup tentang adanya kerusuhan yang dibuat oleh ODGJ di kilo 9,5. Setelah itu kami tim Patmor berangkat untuk membantu Bit Batu Ampar. Sesampainya di sana, mungkin dikarenakan ramai warga dan tambah ramai juga pihak polisi yang datang, pelaku sempat melarikan diri ke dalam gudang-gudang. Setelah itu kami melaksanakan evakuasi tempat sekitar, mengamankan tempat sekitar. Saya mencoba untuk masuk gudang. Sebelumnya, saat melaksanakan pengecekan di dalam gudang, ternyata dia sembunyi di dalam rumah, di belakang pintu. Mungkin karena kelalaian saya sedikit, saya hampir kena tebas sebelumnya. Tetapi diselamatkan oleh rekan tim-tim saya yang lain. Setelah itu, dia melarikan diri ke atas atap. Di atas atap sempat terjadi kericuhan juga, seperti warga melempari batu dan hal-hal lain. Kami, tim Patmor dan Batu Ampar melaksanakan pengepungan. Setelah itu saya memberanikan diri bersama warga sipil untuk naik ke atas atap. Setelah itu warga sipil mendorong-dorong pelaku menggunakan bambu panjang. Saat itu bambu panjang yang digunakan oleh warga sipil dirampas oleh pelaku. Saat itu warga sipil sedang pada saat dirampas, kemudian yang Mas Ramadan apa yang melakukan waktu itu? Saat dirampas, warga sipil ini sempat kehilangan keseimbangan. Akhirnya terjatuh. Saat terjatuh, pelaku ini langsung lari ke warga sipil untuk menebas. Tapi dengan sigap, saya mengambil bambu tersebut untuk mendorong lagi pelakunya. Saat saya dorong, pelaku sempat mundur. Setelah itu saya bantu warga sipil untuk berdiri. Saat berdiri, saya lengah dan parang sudah berada di pipi kiri saya. Oh, berarti pada saat penebasan pertama di belakang itu tuh nggak sempat kena berarti ya? Nggak sempat kena karena kan diselamatkan rekan saya. Iya. Rekan. Berarti pada saat kena ini tuh pada saat ada pergelutan lah. Di atas. Ya, satap tadi itu ya. Ketika lagi berusaha untuk menolong warga sipil yang jatuh tadi, kemudian si terduga pelaku yang ODGJ ini kemudian langsung itu berarti nggak sadar posisinya udah kayak tiba-tiba ada parang di pipi gitu. Langsung dar. Jadi nggak merhatikan tiba-tiba ada parang gitu ya. Kemudian setelah terjadi itu gimana? Setelah saya ditebas, pelaku sempat kehilangan keseimbangan. Saat dia kehilangan keseimbangan,
saya langsung lari untuk meteng, melakukan pergulatan di atas, saya peteng. Setelah itu warga naik ke atas. Saat di atas mungkin terlalu banyak beban hingga akhirnya atap rumah roboh. Oh, malah roboh ya? Iya. Tapi pertama yang waktu sama warga sipil berapa orang itu kondisinya? Sebelumnya bertiga. Bertiga. Sempat pergulatan, pelaku lari ke kami, satu lompat. Jadi tinggal saya berdua di atas. Oh, oke. Sisa berdua dengan warga sipil. Iya. Ya. Kemudian pada saat tadi tiba-tiba tebas, kemudian apa yang kamu lakukan? Langsung refleks mendorong atau seperti apa? Tadi ternyata kehilangan keseimbangan ya? Kehilangan keseimbangan itu jatuh atau seperti apa? Cuman agak hampir terpleset gitu aja, tapi tidak sampai jatuh. Oke. Kemudian langsung ketika itu langsung kamu serga dengan langsung peteng gitu ya? Iya. Peteng apa ya? Lehernya atau apa ya? Langsung saya peteng lehernya, saya kunci badannya. Setelah itu saya minta untuk merampas parangnya ke warga sipil yang barusan. Jadi yang ambil parangnya siapa? Parang itu diambil pas sudah rubuh di bawah karena parang itu diikat di tangannya. Oh, posisinya diikat di tangannya. Iya, parang itu diikat di tangannya. Jadi pada saat di peteng itu berarti masih memegang sajam itu ya? Masih terikat. Sajam itu masih terikat di tangannya. Oke. Tapi kamu pada saat itu apa yang kamu pikirkan? Sempat terpikir rasa takut kah atau gimana? Sempat terpikir rasa takut. Oke, terus apa aja perasaan waktu itu ketika kamu tiba langsung kayak tanpa sadar tiba-tiba langsung wah terluka nih pipi gitu. Sempat merasa kayak megang atau enggak sempat megang gitu ya? Enggak sempat. Jadi setelah ditebas di yang keseimbangan langsung kamu peteng? Iya, secara refleks saya peteng. Habis yang peteng terus kamu bawa ke bawah atau seperti apa? Saat saya peteng, saya meminta bantuan warga sipil yang barusan tuh untuk ngambil parangnya. Mungkin karena sudah teriak-teriak, wah dapat segala macam. Banyak warga penasaran, akhirnya naik ke atas, beban tidak kuat, kami rubuh ke bawah. Rubuh jadinya? Iya. Oke. Pada saat itu berarti apa yang ada di benaknya Ramdan ketika itu? Ini apa ya, kayak udah apa ya, mungkin ini tindakan harus saya lakukan untuk pengamanan warga atau kayak ada kayak apa yang membuat menjadi kayak termotivasi untuk mengamankan terduga DGJ tadi itu? Yang bikin saya melakukan itu karena saya melihat warga sipil dalam bahaya. Saya pikir kayak mungkin kalau semisal dia kena tebas, saya ngerasa saya gagal ada di situ. Jadi untuk itu saya memberanikan diri walaupun ya ada rasa takut. Saya memberanikan diri untuk menolong warga sipil, memeteng dan ya akhirnya terjadi seperti ini. Pada saat itu setelah jatuh ke rubuh gitu kan, mereka rubuh kemudian setelah itu kondisinya seperti apa lagi kemudian? Setelah itu chaos. Yang saya ingat sudah ramai warga, sudah diinjak-injak apa segala macam. Saya hanya memisahkan diri untuk mengamankan posisi saya karena saya berada di bawah saat jatuh itu. Oke. Jadi pada saat itu berarti sudah posisi jatuh kemudian warga kayak sendiri lah ya, mengukulin segala macam gitu ya. Tapi setelah itu diamankan oleh pihak keamanan kan berarti kan? Benar. Yang terduga DGJ tadi itu. Kemudian setelah kamu memisahkan diri tadi, apa yang melakukan? Megang pipi, kan tadi sempat kayak pertama kan nggak ada gitu. Iya. Terus kamu dikasih tau kamu luka tuh atau ada yang ngomong nggak sih? Atau mungkin kamu ngerasa sendiri gitu? Nggak, sebenarnya ngerasa kayak perih karena kan saya pakai buff juga, ya, pakai helm. Papa biasa pakai buff kan? Iya. Saat saya tuh pakai buff tuh, masih kondisi pakai buff, saya pegang kok agak sakit ya. Saya pegang, wah basah tangan saya. Tangan saya basah, saya buka helm saya buka buff saya, ternyata darah sudah mengalir. Setelah itu. Pada saat itu berarti tindakan pertolongannya dari mana? Dari rumah sakit Kanujoso. Berarti langsung ke rumah sakit waktu itu? Iya, langsung ke rumah sakit Kanujoso. Di rumah sakit apa tindakan medis yang dilakukan? Saya dibersihkan, setelah itu mendapat luka jahit dan suntik tetanus. Oh, sempat dijahit juga berarti ya? Sempat dijahit. Berapa jahitan? 1 jahitan. Oh, 1 jahitan. Iya. 1 jahitan.
Tapi berarti lukanya nggak terlalu dalam berarti? Untuk luka yang dalam hanya di sekitar sini, di sini sayatan. Panjangnya berapa senti waktu itu? Sekitar berapa senti? 9 cm. 9 senti. Iya. Setelah kamu tahu itu terluka, apa yang pikiran kamu? Kayak wah luka nih, luka. Saya nggak sempat mikir kayak wah saya luka, saya begini nanti takut begini, belum ada. Yang penting perasaan saya yang pertama kali tuh lega. Saya sudah nggak mikir wah saya luka, saya nggak. Yang penting lega dulu. Lega udah bisa berhasil mengamankan. Iya, sudah saya. Ada pikir kesehatan kamu malah ya? Iya, belum nggak terpikir. Setelah itu dari rekan-rekan tim yang mulai, wah Bian kamu berdarah gitu. Ayo ke rumah sakit. Baru dia diantar sama teman-teman berarti. Tadi kan posnya di mana sih? Pos saya di Islamic Center. Islamic Center. Nah, pada saat berarti terduga DGJ tadi itu langsung diamankan oleh pihak keamanan, dibawa berarti ya? Dibawa oleh Pamapta. Dibawa oleh Pamapta, kemudian itu sekitar pukul berapa kamu ke rumah sakit itu? Sekitar pukul 6 pagi. Oh, 6 pagi. Lumayan lama berarti jedanya di situ. Berarti waktu pergulatan itu lumayan lama berarti ya? Lumayan lama. Oh, berapa lama? Itu tadi kan datang ke sana laporan jam 4. Terus ke rumah sakit jam 6. Mungkin hampir sekitar 1 jam lebih berarti di atas itu. Iya, karena kami tidak langsung melakukan pergulatan setelah naik tuh. Masih mencoba mediasi ya? Masih ingin mencoba mediasi. Namun tidak ada respon dari pihak pelaku. Tapi pada saat mencoba mediasi bisa diajak berkomunikasi nggak? Nggak bisa. Nah, ya kami mendekat sedikit dikejar, diancam menggunakan parang itu. Oke. Tapi kamu sendiri tahu nggak kalau misalkan dia terduga itu DGJ? Sebelumnya saya kurang tahu. Saya nggak tahu sebelumnya kalau itu DGJ karena tahunya cuma suruh bantuin backup gitu, ada keluarga buat kerusuhan gitu. Iya, awalnya di telepon ya bantu ada yang bawa sajam gini, ada yang bawa parang, ganggu kerusuhan warga, buat kerusuhan. Iya. Buat kepanikan warga, mengganggu kenyamanan warga. Benar. Khususnya warga di Balikpapan di kilometer 9,5 tadi. Iya. Nah, berarti pada saat itu kamu tahu itu DGJ, itu berarti setelah dibawa ke rumah sakit. Oh, sama-sama dibawa sama-sama ke rumah sakit juga berarti ya? Iya. Sama-sama diobatin berarti ya? Iya. Nah itu akhirnya tahu dari pihak warga atau dari pihak mana yang beritahu kalau dia DGJ? Dari pihak warga juga. Oh, pihak warga pihak terduga pelaku tadi ya, berarti ya, memberitahukan kalau memang si pelaku ini dalam gangguan kejiwaan. Oh, dalam gangguan jiwa. Setelah itu kamu gimana perasaan? Waduh, diserang sama DGJ? Iya, kaget lah sedikit. Wah, ternyata orang gila nih. Tapi yang pada saat itu kamu nggak ada mikirin, pokoknya intinya kamu berbuat untuk menyelamatkan menjaga keamanan, menjaga ketertiban supaya karena ada laporan tadi terus ya nggak mikir diri, pokoknya taunya ketika sudah selesai semua baru kamu sadar kalau kamu ternyata terluka. Benar. Ternyata udah terluka dan lumayan juga lukanya ini. Dan setelah itu apakah ada sempat tapi nggak bisa diajak komunikasi berarti ya? Nggak bisa. Tapi komunikasi dengan keluarganya nggak? Nggak ada. Kebetulan dia tinggal sendirian. Nggak, Mas Rahman setelah di rumah sakit ada komunikasi dengan pihak keluarga terduga pelaku nggak? Nggak ada. Nggak ada. Pihak keluarga tuh nggak ada karena dia tinggal sendirian di rumahnya. Oh, nggak, katanya kan dibawa ke rumah sakit nih. Kemudian pihak keluarga datang berarti kan? Warga. Oh, warga yang datang. Iya. Oh, warga yang datang. Warga yang berarti yang memberitahu ya kalau dia tuh DGJ. Karena sudah beberapa kali memang dia membuat kerusuhan seperti itu. Oh, buat tindakan seperti itu udah berulang kali berarti ya? Sekitar 3 kali. Oh, tapi sebelum ada laporan ada yang berani melakukan sepertinya begitu. Oh, berarti ini yang ketiga kali berarti ya? Iya. Oh, oke. Setelah itu udah terluka, diobatin, kemudian itu jam 6 pagi ya di rumah sakit. Setelah itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah, tanggapan orang tua seperti apa ketika melihat kamu terluka itu? Ya sedih, ibu saya sampai nangis, sampai kaget, kenapa begitu. Terus, akhirnya saya ceritakan, saya tenangin, ya mulai membaik, sudah mulai tenang, udah awalnya aja sudah, wah ibu sampai nangis nih begini-begini, saya juga takut gitu kan.
Tapi ya, namanya orang tua kan. bener, namanya orang tua wajar seperti itu. Ramadan sendiri anak berapa dari berapa bersaudara sih? Saya anak kedua dari 2 saudara. Oh, anak kedua. Iya. Tapi jadi polisi ini emang cita-cita kan seperti apa? Ya memang cita-cita saya menjadi polisi. Sejak kapan? Sejak saya SMP kelas 2. Oke, berarti masuk di kepolisian tahun berapa? 2023. Itu tes bintang pertama langsung lolos atau Alhamdulillah saya langsung lolos. langsung lolos? Penempatan Iya. langsung bisa mata berarti ya? Iya. Oke. Nah setelah kejadian ini apa yang bisa kamu petik pelajarannya? Pelajaran yang bisa saya petik, ya mungkin saya bisa harus lebih hati-hati lagi, Meningkatkan kewaspadaan berarti ya? meningkatkan kewaspadaan saya, dan Apalagi mungkin ini kan kita kan nggak tahu di kejadian keadaan di lapangan tuh kan bisa berubah sewaktu-waktu. Iya, kan? Kita nggak tahu kondisi benar. seperti apa. Tiba-tiba orang ini bisa nekat, tiba-tiba nembus atau apa nggak tahu kita. Iya. Nah berarti dari segi kewaspadaan, Iya, safety kita iya. mungkin lebih diperhatikan atau seperti apa mungkin? ya saya merasa wah saya harus meningkatkan kewaspadaan saya lagi nih, karena di kejadian sebelumnya juga saya hampir terkena. Ini Untung pertama ya, iya, pertama ya. untung saya diselamatkan oleh rekan-rekan saya juga. Itu pas di nembus itu kan arah mana itu? Yang pertama? Di ke belakang saya, Oh, arah karena belakang, bagian belakang. posisi saya membelakangi. Oh, pas masuk ya? Dia Waktu saya sembunyi di dalam masuk, pintu, kan? dia sembunyi di belakang pintu. Dia melakukan penembasan, berarti didorong sama teman atau gimana? Ditarik keluar oleh rekan Oh, saya. ditarik. Iya. Ditarik. Jadi nggak sempat kena tebas ya dia. Nggak sempat. Nah itu aja pertama udah hampir kena tebas. Udah hampir kena tebas di situ. Tebas. Kemudian mendesak di atas di atap kena tebas, kemudian ambruk pula. Benar. Tapi setelah ambruk itu ada lagi nggak kayak luka-luka yang lain selain di pipi? Mungkin memar-memar di bagian tangan sini saja. Karena pas jatuh tadi itu ya. Iya. Benar. Berarti saat ini kondisinya setelah dari itu dikasih waktu istirahat kah atau seperti apa dari pimpinan? Dari pimpinan dikasih waktu untuk istirahat Berapa hari? sekitar 3 hari. 3 hari ya untuk pemulihan berarti ya. Karena juga tidak seberapa parah juga bagi saya. Oke. Tapi ini pengalaman kamu pertama kali terluka atau mungkin sebelumnya ada pengalaman yang lainnya? Mungkin ini pertama kalinya saya terluka. Dalam bertugas ya, ketika Iya. terluka dalam bertugas. Kalau pengamanan kayak demo-demo itu nggak pernah ada Nggak pernah. nggak pernah luka atau apa? Berarti baru kali ini ya. Baru kali ini. Dan sempat heboh nih di Iya. mana-mana ini. Sempat heboh juga. Saya juga kaget sampai rumah, wah viral nih saya. Iya. Apalagi soal dengan hari sosial media kan gampang sekali kan. Oh iya. Cepat banget nih. tiba-tiba. Bener. Terus akhirnya tadi pas sampai ke rumah ibu sedih, Iya. nangis, kemudian kamu menenangkan. Setelah itu gimana? Perasaan ibu gimana? Udah. Ada pesan-pesan khusus nggak dari ibu? Ya ibu selalu bilang ya hati-hati, hati-hati. Selalu seperti itu. Mengingatkan berarti. Selalu mengingatkan untuk lebih hati-hati. Lebih hati-hati lagi. Iya. Dan pasti tetap memanjatkan doa pastinya. Benar. Kalau dari bapak gimana? Ada komentar? Dari bapak ya, yang penting anaknya selamat, dah dia tenang. Mungkin nggak kenapa-kenapa. Harusnya selama kondisinya selamat. Tapi Iya. Itu pasti lebih khawatir. Kan? Iya, karena memang kalau ibu kan sepertinya sangat rentan sekali sama anaknya gitu. Oke. Kamu sendiri di kepolisian itu ada punya basic di keluarga kepolisian atau enggak sih sebenarnya atau gimana? Kalau untuk keluarga tidak ada, untuk dari kepolisian tidak ada. Tapi kamu sendiri kenapa memilih jadi polisi? Karena saya melihat polisi ini tugasnya yang selalu hadir di kalangan masyarakat. Jadi saya merasa kayak, wah dengan menjadi polisi saya merasa saya bisa berguna untuk masyarakat, untuk negara saya, seperti itu saja. Hanya kayak benar-benar pengen mewujudkan cita-cita itu tadi. Di luar ingin membuat ibu saya bangga, terutama. Tentang buat ibu atau apa? Iya. Oke. Berarti total ada berapa lama menjadi polisi? Desember nanti saya 3 tahun menjadi polisi. 3 tahun. Iya. Tapi dari pimpinan atau dari rekan-rekan apa ada yang diomongin gitu ke kamu? Ya dari pimpinan mengucapkan berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Mungkin sedikit khawatir juga, menyuruh untuk lebih hati-hati juga. Ya tadi dengan cara memberikan perhatian suruh istirahat juga untuk biar mempercepat
penyembuhan juga ya, berarti ya, Benar. dari pimpinan. Keberanian Bribda Arbian Dwi Putra Ramadan menjadi bukti bahwa tugas seorang polisi bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga hadir melindungi masyarakat dalam situasi paling berbahaya sekalipun. Dari peristiwa ini, ia mengaku belajar untuk lebih meningkatkan kewaspadaan saat bertugas. Sementara bagi keluarganya, terutama sang ibu yang sempat menangis melihat kondisi putranya, keselamatan Arbian menjadi hal yang paling berharga. Dari Balikpapan, jurnalis tribunkaltim.co Dwi Ardianto melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.